Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5226. Dia terkejut dengan orang di depannya. Pria di depannya memang Jacob, benar, tapi dia memiliki jenggot yang tidak rapi. Tubuh yang asam, dan sangat dekaden. Dalam kondisinya saat ini, jika Anda membuangnya begitu saja ke jalan, dia adalah gelandangan sungguhan. Dia segera berkata, "Ayah, bangun, ayah, aku Charlie." Yakub sedang tertidur lelap, dan ketika ia mendengar seseorang memanggilnya, ia mengumpat dengan marah. "Ah, aku bilang padamu, jangan ganggu aku sedang dalam suasana hati yang buruk." Melihat hal ini, Elaine bergegas ke sofa dengan marah, melihat Jacob terbaring di tempat tidur seperti pengemis. Dia marah sekali, dan berseru, "Sialan! Aku masih menunggumu menyetir mobil untuk menjemput kita di bandara. Kau mabuk berat di sini. Kau membuat Horia si jalang bau itu menertawakanku. Benar-benar tidak masuk akal." Setelah selesai berbicara, dia mengarahkan telepon langsung ke dahi Jacob dan membantingnya keras. Ponsel yang seperti batu bata itu langsung mengenai wajah Jacob, dan langsung membuatnya terduduk kaget, lalu berkata, "Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya?" Elaine melemparkan Hermes di tangannya ke arah Jacob lagi, dan mengutuk dengan marah. "Jacob, dasar brengsek, buka mata anjingmu untuk melihat dengan jelas, nenekmu sudah kembali. Sialan, katakan padaku dengan jelas, apa yang sedang kau lakukan? Bagaimana kau bisa membuat rumah yang bagus menjadi tempat tinggal yang menyeramkan?" Yakub masih dalam keadaan mabuk, dan penglihatannya belum pulih dengan segera. Namun dia melihat sosok yang linglung dan wajahnya kesakitan karena dipukul. Jadi dia mengutuk dengan keras, tetapi ketika dia mendengar suara Elaine, seluruh tubuhnya gemetar, dan sebagian besar anggur dalam darahnya lenyap, dan merasa sadar dalam sekejap. Seketika pandangannya berubah dari kabur menjadi jelas, dan dia juga melihat wajah Elaine yang melotot dengan jelas. Dia berseru gugup, "Fcuk! Elaine! Kapan kau kembali?" Elaine memarahi dengan marah, "Saya baru saja kembali dari bandara dengan taksi. Dan saya sangat marah karena saya mencium bau rokok di dalam mobil. Itu membuatku sakit, tapi bau di rumah 100 kali lebih buruk daripada bau taksi. Apa kau akan mati? Karena kau baru saja kembali dari Korea beberapa hari ini. Yang kau tahu cuma merokok dan minum?" Tubuh Jacob bergetar sejenak, lalu dia berkata dengan terbata-bata, Aku sedang tidak dalam suasana hati yang baik akhir-akhir ini, jadi aku minum untuk menghilangkan kekhawatiranku setiap hari." "Suasana hatinya sedang buruk?" Elaine mengerutkan kening dan bertanya, "Kamu sudah berada di luar negeri selama berhari-hari. Kenapa suasana hatimu sedang buruk? Apa kamu sedang patah hati?" Seolah tersengat listrik, dia cepat-cepat menjelaskan. Tidak, aku pergi ke Korea untuk melakukan pertukaran budaya secara serius, bukan untuk mencari pasangan." Elaine bertanya balik, "Lalu kenapa suasana hatimu sedang buruk? Aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun, aku tidak pernah melihatmu berada dalam kondisi seperti ini karena suasana hati yang buruk. Aku telah diganggu oleh ibumu dan saudaramu. Dan kakak ipar sudah menjadi bagian dari keluarga selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihatmu seperti ini." Saat mengatakan itu, Elaine teringat sesuatu, lalu berseru, "Oh, aku benar-benar mengingatnya. Ketika Mei King pergi ke Amerika Serikat, kamu terlihat seperti hantu sialan. Mencari hidup dan mati seharian. Katakan padaku, apa kau berselingkuh di belakangku dan mengikutinya? Mei King yang melakukannya?" Wajah Jacob menjadi pucat karena ketakutan, dan dia dengan cepat menjelaskan. "Di depan anak-anak, apa yang kamu bicarakan? Soal Mei King, itu cerita lama, oke? 30 tahun, apakah menarik bagimu untuk menggali catatan lama ini?" Elaine berkata dengan dingin, "Kalau begitu katakan padaku, kenapa kau seperti ini?" Jacob benar-benar panik ketika Elaine bertanya padanya, dan dia sangat bersalah, jadi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Charlie bertanya dengan cepat saat ini, "Ayah, apakah kamu tidak tampil baik dalam pertukaran budaya di Korea kali ini, dan kamu merasa tidak nyaman?" Jacob diingatkan oleh Charlie, yang mengangguk cepat. Ya, hanya saja tidak bisa melakukannya dengan baik." Bab 5227. Saat dia berbicara, dia menghela napas dalam-dalam,
dan berkata dengan marah dari lubuk hatinya. Saya sudah mempersiapkan pertukaran budaya ini sejak lama sekali. Hanya berpikir bahwa aku bisa menunjukkan wajahku di Korea kali ini. Dan memenangkan kejayaan, siapa sangka setelah tiba di Korea. Anggota lain dari kelompok yang sama akan mencuri perhatian. Jadi saya pergi ke sana selama lebih dari 20 hari, dan aku tidak menemukan jalanku sama sekali. Aku tidak pernah kehilangan wajah sebesar itu dalam hidupku. Mendengar hal ini, Elaine mempercayai sebagian besar dari apa yang dikatakannya di dalam hatinya, tetapi dia masih memarahi. Dengan sangat marah. Bajingan, lihat masa depanmu, tidak heran ibumu, kakakmu, dan kakak iparmu memandang rendah dirimu. Bukankah itu hanya untuk terlibat dalam pertukaran budaya? Jika Anda tidak melakukannya dengan baik, Anda tidak akan melakukannya dengan baik. Jika kamu kehilangan muka, kamu akan kehilangan muka. Jadi mengapa kamu tidak pergi lain kali? Jacob sangat tertekan. Berkata, kamu mengatakannya dengan enteng. Tahukah kamu betapa pentingnya pertukaran di luar negeri ini bagiku? Jika aku melakukannya dengan baik kali ini, sisa hidupku akan ditulis ulang. Sekarang sudah bagus, biarkan orang lain menulis ulang. Sekarang, aku hanya seorang pengawal sialan. Melihat wajah Jacob yang lemah, Elaine menjadi marah dan memarahi dengan marah. Aku tidak peduli seberapa banyak kerugianmu di Korea, dasar pecundang besar. Kamu harus membersihkan ruang tamu ini untukku malam ini, membuatnya bersih. Jangan tidur sampai selesai. Kalau aku bangun besok, saya mencium sedikit asap dan melihat setengah puntung rokok, Anda tidak ingin terlihat baik. Setelah selesai berbicara, dia memainkan joystick kursi roda dengan marah. Masuk lift, dan naik ke kamarnya. Claire tidak dapat menahan diri untuk mengeluh. Ayah benar-benar serius. Anda hanya punya hobi di asosiasi seni lukis dan kaligrafi. Tidak masalah meskipun Anda tidak tampil baik saat pergi ke luar negeri untuk pertukaran pelajar. Kenapa kau membuat dirimu begitu dekaden? Tahukah kamu bahwa kamu merokok dan minum banyak alkohol sendirian di rumah? Gampang banget kan kalau kecelakaan? Kami nggak ada di sana. Bagaimana jika terjadi sesuatu padamu? Bahkan tanpa ada orang yang memanggil ambulans untukmu. Jacob berkata dengan sedih, kamu tidak mengerti, aku sangat sedih. Jika saya tidak merokok atau minum, saya akan menderita depresi. Apalagi yang ingin Claire katakan, Charlie dengan cepat mengingatkannya saat ini. Sayang, ibu naik ke atas sendirian, kaki dan kakinya tidak nyaman. Kamu harus pergi dan melihatnya, lihat apakah dia butuh sesuatu untuk diurus. Dan bantu dia mengurusnya. Ayah ada di sini bersamaku, kamu tidak perlu khawatir lagi. Claire kembali sadar, dan ketika dia memikirkan kaki ibunya yang patah dan duduk di kursi roda. Dia buru-buru berkata, kalau begitu aku akan naik dan melihatnya, kamu jaga ayah di sini. Setelah itu, dia berkata kepada Jacob, Ayah, tidak peduli apapun. Mulai sekarang, kamu tidak diperbolehkan merokok dan minum lagi. Charlie kemudian berkata kepada Claire, baiklah, aku mengerti, kamu harus segera pergi menemui ibu. Jacob kemudian berkata, ada apa dengan ibumu? Kakinya patah lagi? Ya, Claire mendesah, saat ibu di New York, dia tidak sengaja terjatuh dan luka lamanya kambuh. Oh. Jacob mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina, sungguh kambuhnya cedera lama. Kurasa ibumu pasti telah menyinggung perasaan seseorang dan dipukuli, dan kau masih tidak memahaminya? Claire berkata dengan serius, Ayah, jangan bicara omong kosong, ibu sudah sangat menderita beberapa waktu lalu. Nanti kalau sempat, aku bicara lagi denganmu. Aku akan pergi menemuinya dulu. Setelah berbicara, Claire bergegas ke lift untuk naik ke lantai 3. Melihat Claire pergi, Jacob menatap Charlie dengan mata merah dan ekspresi sedih. Dan tersedak tak terkendali. Charlie, menantu laki-lakiku yang baik. Ayah sedang patah hati. Rusak dalam. Bab 5228. Charlie menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan bertanya padanya. Ayah, kapan ayah jatuh cinta? Ayah jatuh cinta pada siapa? Kenapa aku tidak tahu? Tentu saja, itu bibi makingmu. Charlie mengerutkan kening dan bertanya, bukankah kalian berdua teman dekat? Kapan kalian mulai berkencan? Jacob dengan cepat menjelaskan, tidak bersama, tapi kita bersama saat aku belum bersama ibumu. Charlie berkata tanpa daya,
Tidak bersama, cinta macam apa yang hilang? Jacob merasa seolah-olah dia telah dipermalukan, dan dengan cepat membantah dengan wajah tersipu. Kami selalu memiliki cinta di hati kami. Ketika dia baru saja kembali ke Tiongkok, suatu kali dia dan putranya, Paul, datang ke rumah kami untuk makan malam. Apakah kamu ingat? Ingat. Charlie berkata dengan santai. Bukankah itu reuni teman-teman lama? Apa istimewanya? Jacob berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja itu istimewa. Kamu tidak tahu kalau kami ada di dapur hari itu. Dan aku menyatakan cintaku. Bukan hanya dengan penuh kasih sayang. Tapi aku juga memeluknya. Dia juga memelukku. Benarkah? Tanya Charlie penasaran. Lalu? Kalian berdua jadian? Tidak. Ekspresi Jacob tiba-tiba tenggelam, dan dia bergumam. Aku tidak pernah berani menceraikan Elaine. Bibimu Han sangat mulia sepanjang hidupnya. Dia pacarku waktu itu. Jelas, Elaine berhubungan seks denganku saat aku mabuk. Tapi dia memilih untuk memberikanku pada Elaine dan pergi ke Amerika Serikat sendirian. Meskipun dia kembali, Elaine dan saya belum bercerai. Jadi, mustahil baginya untuk menikah denganku. Aku sudah bersama. Saat dia mengatakan itu, dia menghela nafas lagi. Sebenarnya ketika Bibi Han baru saja kembali ke Tiongkok. Selama aku berani menceraikan Elaine, dia pasti akan bersamaku. Tapi aku pengecut. Aku mencintainya, tahu? Aku anjing sialan. Elaine memelototiku, aku bahkan tidak berani menggonggong. Jika aku benar-benar meminta cerai padanya, dia tidak akan melawanku dengan pisau? Charlie tersenyum kecil dan menghiburnya. Ayah sendiri yang mengatakannya. Kalian berdua tidak bersama, jadi tidak ada yang namanya patah hati atau patah hati. Jadi jangan terlalu negatif, dan meskipun kalian berdua tidak bisa menjadi kekasih, kalian masih bisa berteman. Kalau kalian benar-benar ingin menjadi kekasihnya. Kemudian Anda dapat berpikir dengan hati-hati dan membuat pilihan. Jacob berkata dengan sedih, "Oh, Charlie, kau tidak mengerti. Sekarang aku tak punya pilihan. Ini kesempatanku, tapi Bibi Han MU sudah bersama orang lain." Charlie mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran. Bibi Han bersama orang lain? Gak mungkin, kan dia selalu suka sama kamu. Yakub hampir ingin mati saat dia meratap. Dia selalu menyukaiku, tapi itu dulu. Sekarang dia sudah punya yang lain. Charlie bertanya sambil bergosip, siapa yang satunya? Di antara kelompok lansia, dia jelas yang terbaik dan luar biasa. Dan dia adalah seseorang yang telah melihat dunia, siapa yang bisa membuatnya jatuh cinta? Jacob berkata dengan sedih, seorang profesor di Universitas Keuangan dan Ekonomi Aurose Hill. Sialan, dia juga tinggal di luar negeri. Mereka berdua punya banyak kesamaan. Dan dia juga janda seperti Bibi Hanmu. Saat dia berbicara, Jacob tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, "Oh, kamu ketemu si brengsek itu. Kamu ingat waktu Bibi Han MU sakit? Jadi aku pergi mengantarkan makanan kepadanya, tapi dia menyeretku dan bersikeras untuk lari di tepi sungai. Dan kamu juga datang setelah kejadian itu. Saat kami bertiga hendak pergi, kami bertemu dengan seorang profesor yang juga sedang berlari. Seorang profesor di Institut Teknologi Massachusetts bermarga Watt." Charlie bertanya dengan heran, "Pollard Watt?" "Ya." Jacob menggertakkan giginya dan berkata, "Itulah bajingannya." Bab 5229. Apa yang telah terjadi? Jacob berkata dengan marah, saat kita pergi ke Korea untuk pertukaran budaya kali ini. Entah kenapa kami berdua bertemu satu sama lain. Charlie bertanya padanya, "Kamu yakin mereka bersama?" "Pengumuman resmi?" "Ya," kata Jacob dengan mata merah dan kesakitan, "Bibi Han berbicara kepadaku tentang masalah ini. Dia mengatakan bahwa Profesor Watt selalu memiliki arti seperti itu baginya. Saat kami bertemu dengannya waktu itu, dia sudah jatuh cinta padanya." Lalu Jacob berkata lagi, "Anak tua Watt itu telah menguntitnya. Saya tidak tahu apa yang salah, dia setuju dengannya." Charlie tertawa dan berkata, "Ayah, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Anda mungkin tidak suka mendengarnya, tapi menurut saya mereka cocok." "Pertandingan yang bagus?" Jacob terbakar ketika mendengar ini, dan bertanya dengan marah.
Apa bagusnya mereka? Kalau dibilang pasangan serasi, kamu dan Bibi Han memang pasangan yang serasi. Kurasa kita berdua masih sekolah waktu itu. Waktu kita jatuh cinta. Kecantikannya sungguh diakui oleh seluruh guru dan siswa di sekolah. Jika bukan karena Elaine, kami sudah menikah sejak lama, dan kami tidak tahu berapa banyak anak yang akan kami miliki. Seperti yang dikatakannya, Jacob berkata dengan sangat sedih, aku benar-benar tidak menyangka dia bisa mentransfer cintanya secepat itu. Di matanya, tidak bisakah dia membandingkan hubungan bertahun-tahun dengan Watt itu? Mendengar apa yang dikatakannya, Charlie memasang ekspresi serius di wajahnya. Dia berkata dengan serius, Ayah, apa yang Ayah katakan sangat tidak bertanggung jawab. Jacob mengangkat alisnya, menatap, dan bertanya, mengapa aku tidak bertanggung jawab? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Charlie bertanya balik padanya, kamu selalu bilang kalau kamu dan Bibi Han adalah pasangan yang cocok. Tapi bukankah pada akhirnya kamu menikah dengan ibu? Jacob berkata dengan marah, aku dijebak oleh Elaine. Jika bukan dia, bagaimana mungkin Bibi Han meninggalkanku? Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, kita tidak akan menyebutkan hal-hal lama. Mari kita bicarakan apa yang terjadi selama periode ini setelah Bibi Han kembali. Saat Bibi Han baru kembali ke Tiongkok, dia memang punya perasaan lama padamu. Intinya, dia memberimu kesempatan, tapi kamu tidak punya keberanian untuk mengambilnya. Dan kamu sendiri tidak ingin mengambilnya, dan dia tidak bisa menunggumu selamanya. Dalam hal ini, jika dia bertemu orang yang lebih cocok lain kali, siapapun pasti akan memilih yang terakhir. Lagi pula, jika Anda memilih yang pertama, Anda tidak tahu berapa lama Anda harus menunggu. Dan Anda bahkan mungkin menunggu selamanya tanpa hasil sepanjang hidup Anda. Mendengar hal itu, Yakub berkata dengan nada bersalah, bukankah aku juga sedang mencari waktu yang tepat untuk menceraikan Elaine? Tapi kamu juga tahu karakternya, aku harus merahasiakannya dan menunggu kesempatan. Aku tidak bisa langsung memberitahunya. Charlie mendengus dan berkata, Ayah, apakah Ayah percaya dengan ucapan Ayah? Jacob membantah dengan tegas, aku benar-benar berpikir begitu. Charlie berkata dengan sangat langsung, Ayah, aku tahu karaktermu, aku juga tahu apa yang sedang kau pikirkan. Kamu tidak berani menceraikan ibu, kamu hanya ingin menunggu kesempatan baik yang jatuh dari langit. Lebih baik jika ibu tiba-tiba menghilang dari dunia ini, atau dia tidak ingin bersamamu setelah itu. Dia akan mengambil inisiatif untuk meminta cerai padamu. Jadi, kamu bisa mengakhiri pernikahan ini dengan cara yang logis dan mudah, kan? Jacob tidak mengharapkan Charlie berbicara langsung ke pikiran batinnya. Maka pergilah dia dengan wajah malu seraya berkata, saya juga ingin berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu, ketika Bibi Han kembali ke Tiongkok. Kebetulan ibu sudah lama menghilang. Kamu sangat menikmati perasaan itu saat itu. Tapi kamu tidak menyadari bahwa perasaan itu hanya sementara, dan kamu tidak bisa menganggap yang sementara itu abadi. Kemudian Charlie berkata dengan tulus, Ayah, aku agak mengerti situasi Profesor Watt. Sejujurnya, menurutku pilihan terbaik bagi Bibi Han adalah bersamanya. Pertama-tama, mereka berdua lajang. Dan keduanya janda, tidak hanya tidak ada beban psikologis untuk menghancurkan keluarga satu sama lain. Tapi juga tidak perlu khawatir pihak lain akan menghidupkan kembali hubungan lamanya dengan yang sebelumnya. Atau khawatir bahwa yang sebelumnya akan kembali dan mengganggu mereka. Bab 5230. Setelah mengatakan itu, Charlie menatap Jacob dan berkata dengan makna yang dalam. Dengan karakter ibu, bahkan jika kalian berdua bercerai, jika dia tahu bahwa kamu dan Bibi Han kembali bersama, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Saat itu pasti akan tak tertahankan. Kecuali kalian berdua meninggalkan Auros Hill dan tidak pernah kembali, dan jangan biarkan dia tahu di mana kalian berada. Jacob menatap ke langit dan mendesah, Charlie, kau benar. Aku takut hantu Elaine masih ada. Sudah lebih dari 20 tahun. Saya bermimpi untuk menyingkirkannya setiap hari. Tapi wanita ini seperti iblis, dan mustahil bagiku untuk melepaskannya. Charlie berkata dengan ringan, hal semacam ini membutuhkanmu untuk memperjuangkannya. Kamu takut dulu, jadi apa gunanya membicarakan hal lain? Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, aku belum menyelesaikan apa yang baru saja kukatakan.
Bibi Han dan Profesor Watt baru saja kembali dari Amerika Serikat. Dan mereka lulus dari universitas-universitas ternama. Mereka adalah intelektual senior dalam arti sebenarnya. Baik mereka berada di Amerika Serikat maupun di Tiongkok. Mereka semua memiliki status sosial yang tinggi dan termasuk dalam kelas elit absolut. Ini saja sudah membuat mereka cocok. Sebaliknya, selain menjadi cinta pertama Bibi Han, "Ayah, kamu tidak punya keuntungan apapun atas Profesor Watt." Jacob berkata dengan lesu, "Bukankah dia hanya membaca lebih banyak buku daripada aku? Adakah yang lebih baik dariku dalam dirinya?" Charlie berkata dengan serius, "Ayah, dia lebih jago bekerja daripada ayah. Dia adalah seorang profesor yang ditunjuk secara khusus dan wakil presiden sekolah keuangan dan ekonomi. Jika dia bersedia kuliah di universitas ternama manapun, mereka akan segera mengundangnya ke sana. Dan kebiasaan hidupnya lebih baik darimu. Manajemen tubuhnya juga lebih baik darimu. Dia berlari dan menjaga kebugarannya setiap hari. Dia berusia 50 tahun, terlihat seperti berusia 30-an. Kebetulan Bibi Han juga suka lari, manajemen tubuh juga sudah ada. Keduanya harus mengobrol banyak. Pilihan terbaik bagi Bibi Han adalah bersamanya. Dan saya yakin mereka berdua akan sangat bahagia di masa tua mereka." Yakub sangat tertekan hingga hampir mati, tersedak, dan berkata, "Charlie, apakah kamu di sini untuk membujukku atau mempersulitku? Kamu bicara seakan-akan dia benar karena telah menyerah padaku." Charlie mengangguk dan berkata dengan serius, "Itu tidak hanya benar, tapi sangat benar." Charlie tahu betul bahwa begitu hal-hal seperti perasaan menjadi menyakitkan, hal itu harus segera dihentikan. Seakan ada luka kecil di salah satu kakinya, namun lukanya bernanah berulang kali dan tak kunjung sembuh. Maka kakinya harus dipotong dengan tegas, kalau tidak seluruh badan akan kena imbasnya. Gaya perilaku Jacob, seperti yang dia katakan sendiri, sangat pengecut sampai mati. Bukan hanya pada Elaine, tetapi juga pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ia memberikan dirinya obat yang sangat kuat untuk menyembuhkan rasa sakit psikologisnya? Oleh karena itu, hal semacam ini hanya dapat dilakukan oleh menantunya. Maka ditepuknya bahu Yakub dan dihiburnyalah dia. "Ayah, lupakan saja, akui kekalahanmu, Profesor Watt jauh lebih baik darimu dalam segala hal. Jangan melihat Anda tinggal di villa besar dan mengendarai culinan. Kamu benar-benar menggunakan dirimu sendiri dalam hal kekuatan, 80% dari dirimu tidak dapat dibandingkan dengan Profesor Watt sendirian. Bibi Han bersamanya, dan kamu seharusnya yakin bahwa kamu telah kalah. Jika masih ada pikiran-pikiran yang tidak diinginkan di dalam hatimu, itu adalah tanda dari penilaian yang berlebihan." "Siapa yang mengatakan itu?" Jacob sangat bingung, tapi tetap saja, dia memutuskan dan berkata, "Kurasa aku harus bergegas dan berubah sekarang, dan aku tidak akan lebih buruk dari Pollard." Charlie berkata sambil tersenyum, "Anda tidak bisa mengalahkan seseorang dan bersikeras melakukan serangan diam-diam. Apa gunanya membicarakannya? Kalau kamu benar-benar ada di arena, jika kau bersikeras bertarung beberapa ronde lagi, kau akan mati. Katakan pada dirimu sendiri, apa kondisimu sendiri? Lebih baik daripada Profesor Watt? Kamu boleh bilang apa saja, terserah. Aku nggak mau ngomong apa-apa lagi." Profesor Watt berani mencintai dan membenci, berani bersuara lantang jika dia mencintai, mengejar secara terbuka. Hal ini saja akan membuat Anda tersingkir dari liga sejauh ribuan mil. Aku, Jacob tidak tahu bagaimana cara membantah. Pollard memang jauh lebih baik darinya dalam semua aspek. Kali ini dia pergi ke Korea Selatan untuk pertukaran budaya. Dan apa yang dilakukan Pollard pada subjek ini benar-benar mengejutkan semua orang. Dan levelnya langsung membuat kagum semua peserta di kedua belah pihak.